Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggar Official Channel dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya pribadi Mas Anggar dan saudara kita Satrio Ireng. di channel kami yaitu Anggar Official Channel. Dan pada malam hari ini kenapa kok kru kita sendiri di sini dan saya di sini, dan kita malam hari ini akan ngobrol-ngobrol santai seperti yang pernah saya janjikan di video-video sebelumnya ya Mas. Video sebelumnya bahasanya waktu ada video kita di pengungkapan pengikisan Gunung Lawu dan juga penarikan Pasir Mas, Mustika Pasir Mas. Kita pernah janji bahwasanya kita akan langsung berbincang dengan Mas Satrio Ireng karena beliau yang dari sana, dari Lawu. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini kita mendapatkan sebuah pelajaran, sebuah pengalaman yang tentunya walaupun tidak banyak tapi mungkin sedikit berharga bagi kita semua. Tapi untuk memulai perbincangan-bincangan ini, alangkah baiknya jika kita mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi besar kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita berdoa dulu seperti biasa, biar kita ngobrolnya enak, tidak ada tekanan daripada goib tersebut. Kan kita biasa main goib ya Mas ya. Kita malam ini santai. Kita santai. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin ijazati wa humul al-fatihah. Selamat malam Mas Satrio. Malam Mas Anggar. Sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Kalau kita langsung to the point aja ya, Nur ya, ke pokok permasalahannya. Gini Mas Satrio ya. Meskipun kita udah kenal, udah sering melakukan sebuah pembuatan konten-konten bareng, tapi kan kita jarang ngobrol bareng tentang masalah Gunung Lawu. Kalau saya boleh tahu, selama ini asal dari mana gitu loh, biar yang nonton channel ini biar tahu. Kalau saya asli Ngawi Mas. Asli Ngawi. Iya Ngawi. Tapi deket sama Gunung Lawu itu enggak? Deket, kalau dari tempat saya ke Gunung Lawu itu sejam lah sampai ke lerengnya. Ke lerengnya. Berarti kaki Gunung Lawu sampai Gunung Lawu, termasuk kaki Gunung Lawu. Kalau saya boleh tahu sedikit tentang cerita Gunung Lawu. Itu Gunung Lawu itu dijepit dari berapa provinsi? Jadi gini Mas Anggar, Gunung Lawu itu terletak di 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus juga terletak di beberapa kabupaten, salah satunya Sragen, Karanganyar. Kalau yang di Jawa Timur, Magetan, Ngawi. Jadi 3 ya? 4 Mas. 4. Jadi Gunung Lawu itu digabit daripada 4 provinsi, yaitu 4 kabupaten. 4 kabupaten. Ngawi, Magetan, Karanganyar, Sragen. Oke. Sekarang gini, mitos daripada Gunung Lawu terkenal angkernya ya, mistis, keramat, dan bahkan dikenal juga sakral gunung hidup seperti itu ya. Kalau mitosnya Mas, mitosnya daripada orang-orang yang di kampung Panjenengan itu seperti apa sih kesakralan Gunung Lawu itu? Jadi yang terkenal nih Mas Anggar ya. Gunung Lawu itu terkenalnya dengan moksonya Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Nah, Majapahit itu kan kerajaan terbesar se-Nusantara zaman dulu. Nah, karena rajanya mokso di situ, tanpa di situ, bawalah sampai sekarang terkenal dengan mistisnya, keangkerannya di situ. Tapi kerajaannya di situ enggak dulu ya? Kerajaannya ada di situ. Ada juga ya? Ada. Dan kalau kita kan sering mendengar tentang pendaki-pendaki yang hilang, itu apakah benar sih banyak pendaki yang hilang di sana? Jadi gini Mas Anggar, Gunung Lawu itu terbilang gunung hidup. Maksudnya gunung hidup itu gunung yang misalkan gini nih, saya mau mendaki, itu harus ada niat yang baik, ikhlas. Iya. Kalau misalkan niatnya udah nggak baik, itu akan terjadi sesuatu apa gimana? Akan terjadi sesuatu. Bahkan dengan kata-kata kita, pasangan kita, sama kita kalau mau bertamu ke rumah saudara, ke rumah orang, kan kita harus sopan kan? Oh iya. Ya, kayak gitu juga Gunung Lawu itu.
Jadi pada kesimpulannya, jika kita mendekati segala sesuatu yang sakral Dengan maupun gunung ataupun itu ya tempat-tempat sakral, ya alangkah baiknya kita permisi dulu ya. Koridor pintu permisi, assalamualaikum. Yang utama niat yang baik. Apakah benar soal itu ada pasar goib? Kan terkenalnya pasar goib ya di Lawu ya? Nggih Mas Anggar, pasar goib. Jadi Ada nggak itu? emang ada. Emang ada ya? Nah, jadi gini. Kita daki Gunung Lawu nih. Nah, pasar goib itu adanya di lerengnya. Nah, di lereng. Silakan kita dalam pendakian ada orang jual buah nih ya, jual buah. Itu belum tentu orang yang jual ya. Oh. Banyak kan gitu. Jadi tapi kita beli buah belum tentu orang beneran. Jadi setelah jalan dari bangsa goib Bangsa seperti itu. goib. Kita dalam pendakian perjalanan nih, Hmm. tengah-tengah kan, Oh. ada yang orang nawarin jual buah. Oh. Nah itu belum tentu orang manusia yang jual gitu. Oh, tapi sering terjadi seperti itu. Sering. Hmm. Dan ada apa namanya? Ada kuncinya. Ya kuncinya gini. Kalau dari Gunung Lawu itu biar kita nggak masuk ke pasar goib itu, kita buang uang koin. Hmm. Buat syarat ya, uang koin kita buang, kita ambil batu di situ. Kita bawa. Nah itu katanya tuh kita udah beli barang di pasar goib itu. Jadi kita aman gitu. Misalkan kita tidak memakai syarat itu yang terjadi pada kita apa itu? Yang utama sih niat Mas, dari awal niat. Kalau kita niatnya udah baik kan, sopan santun, Nggak terjadi apa-apa ya? insya Allah enggak. Kalau Tapi masih sering disadren apa? Kalau bahasa Jawanya itu disadren ya, dikasih sebahan gitu. sering Mas, jadi di situ tuh ada petilasan Ah. Prabu Brawijaya. Oh, Nah, petilasan Prabu. di situ tuh yang paling sakral di situ. Di situ sering dikasih sajen kayak makan makanan kayak gitu. Sering. Kalau di Jawa di tempat saya itu dinamakan apa ya? Nyadran loh. Nyadran. Jadi benar-benar sakral ya. Terus perlu juga diketahui buat sobat Anggar Official Channel. Jadi Gunung Lawu itu mempunyai 3 puncak. Oh, Argo Dalam, Argo Dumilah, dan yang terakhir Argo Dumiling. Dia punya 3 puncak Mas Anggar di situ. Makanya kan dia dibilang gunung yang sakral, angker. itu apa ada artinya apa gimana? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Tahu lah ya. Tapi yang sering didaki itu yang mana? Menurut sampean? Yang sering didaki itu yang Argo Dalam sama Argo Dumilah. Oh, Argo Dumilah itu sering. Memang itu jalur untuk mendaki ya. Jalurnya tuh ya agak enak lah, agak landai lah gitu. Tapi apa benar di sana itu banyak orang yang cari-cari ilmu gitu? Banyak Mas Anggar sana tuh, orang dari berbagai macam daerah banyak di sana. Jadi begitu sakralnya bilang sampai dibilang Itu istilah gunung hidup itu gunung yang punya nyawa. bernyawa. Jadi kayak manusia aja gitu. Iya. Kamu mau bersowan ke rumah saya dengan niat yang baik, saya terima. Kalau niat yang jahat, ya udah gitu kan. Ya, Tapi kalau di kampung sampean sendiri Mas ya, di Ngawi itu, iya. pada itu nggak pada kan banyak yang cari ilmu mungkin ya. Ada nggak yang nyari nyampe ke Gunung Lawu gitu? Ada. Banyak ya. Ada. Soalnya kan secara itu deket sih ya sama Gunung Lawu itu. Luar biasa ya tentang Gunung Lawu. Apalagi kalau ini Mas Anggar, kalau malam satu suro tuh, Oh, satu suro. kebanyakan pada daki ke Gunung Lawu. Itu ngapain? Apa sebuah ritual apa mandi apa? Ya mungkin ritual kali ya, ritual atau mungkin Mandi gitu ya. lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa atau gimana, Iya. nyatu sama alam. Itu sangat luar biasa daripada Gunung Lawu tersebut. Keren lah tuh. Kalau untuk Mas Satrio sendiri, pernah nggak sampai itu naik ke Gunung Lawu? Sampai puncaknya belum Mas Anggar? Belum. Tapi kalau jalan-jalan sekitar ini Pernah. pernah. Tapi banyak kejadian yang aneh ya di Gunung Lawu itu ya. Banyak dengan ada suara wanita kesakitan, suara gamelan,
banyak bermacam-macam lah namanya juga di gunung ya. Oh ya, ini saya lupa ya Lur ya, malam ini. Ada nggak sih pembatas antara pasar dan itu? Jadi gini, saat kita masuk dimensi pasarnya, itu ada batasannya nggak? Kayak misalnya kayak batu ya apa itu ada nggak? Katanya batu berjejer ya, gitu dua ya gitu. Terus ada pohon dua katanya ya? Iya gitu. Batu. Jadi gini Lur ya, kalau menurut cerita Jepang itu saat kita mendaki Gunung Lawu, di situ ada pohon dua dan pohon dua gini dan juga ada jejer batu. Nah itu katanya jika Allah yang bisa menembus apa gimana kita kurang tahu deh masalah cerita itu, kita bisa melewatin pohon dua itu katanya gerbangnya dari pada pasar goib. Dan batu-batu itu kalau di kita batu hanya batu berjejer kalau dalam dunia nyata, tapi kalau dalam dunia goib Gerbang. itu enggak, itu apa ya, pasar goib seperti itu. Ya seperti kemarin di video selanjutnya kita ungkap, sangat luar biasa, keren lah ya untuk bincang-bincang ini. Terus apa lagi yang sampean tahu tentang Gunung Lawu tersebut, Satrio? Mas ya, itu tadi yang seperti yang disampaikan Mas Satrio Ireng, bahwa Gunung Lawu itu sangat sakral dan disebut juga itu pada goibnya ada segala sesuatunya macam-macam. Dan juga di Angger Official ini Ki Ageng Kuria ya, Ki Ageng Kuria itu beliau itu selagi juga ikut dalam aktivitas spiritual sampai negosiasi ya, apa-apa beliau itu juga pendaki Mas. Iya benar. Kalau baiknya jika kita panggil aja ya Ki Ageng Kuria ya, biar enak ngobrolnya. Ki, bisa hadir Ki? Siap, Mas siap. Sini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ki Ageng Kuria. Mungkin Mas harinya Mas Apa sih aja? Awas. Aduh, Enggak sampai depan. oh, depan biar enak kita ngobrolnya. Gimana kabar Ki Ageng? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ini Ki Ageng Kuria ini beliau ini juga pendaki ya Mas ya? Nggih, Udah lama mendaki gunungnya? lumayan lah. Berapa tahun hobi mendaki itu? Berapa tahun? Berarti dari 2006. 2006 ya? Ya, berarti tahun. Berapa gunung yang pernah taklukkan? Saya nggak pernah menaklukkan gunung. Oh nggak pernah ya? Iya, cuma mendaki ya. Mendaki aja, oke siap. Jadi tadi gini ya, jadi kita tadi kan ngobrol tentang Gunung Lawu. Pernah enggak sampai ini mendaki Gunung Lawu? Nah, Pernah. Dan ada nggak kejadian mistis tentang pendakian itu? kalau kejadian mistis, saya rasa setiap pendaki mempunyai cerita mistis, pasti ada. Kalau dari segi versi panjenengan, Tuh, mulainya dari mana ini? dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ya, Kita sambil bercerita ya. tadi saya mendengar tentang pasar setan ya, Pasar goib masih. pasar setan. Oh kalau di sana terkenal pasar setan. Kalau di kalangan pendaki terkenal pasar setan. Oh jadi kalau di kalangan pendaki terkenal pasar setan kan. Jadi gini ya, beda-beda orang kan berbeda-beda mengarani. Dia kalau mengarani itu apa ya, sebutan gitu. Sebutan. Menyebutnya. Rokok belum Sanggar? Boleh monggo. Jadi kalau di kalangan pendaki itu kayaknya kalau di setiap gunung itu mempunyai pasar setan. Jadi nggak cuma di Gunung Lawu. Cuma berhubung kita sedang membahas tentang Gunung Lawu, yang saya tahu itu kalau pasar setan di Gunung Lawu itu letaknya di lereng Gunung Lawu. Di lereng Gunung Lawunya ya. Iya. Memang belum angker itu tempat itu. Versi pendaki termasuk apa sih, predikat gunung terangker di Indonesia. Predikat gunung terangker di Indonesia dan tersakral di Indonesia. Jadi kalau pendaki yang biasa lewat itu dia kayak lahan gitu ya, di daerah Gunung Lawu. Itu kalau secara yang kita nggak buat gaibnya ya, itu emang sering
angin, Oh. ribut angin, dan ada suara bising seperti orang pasar. Itu yang belum masuk ke gaibnya gitu. Secara Nanti secara itu ya, secara zohirnya ya. saya akhirnya itu sering datang angin sama Kayak suara jual beli kayak iya, gemuruh gitu. apalagi kalau posisinya pas malam. Kalau saya boleh tahu kapan sama itu mendaki? Tahun-tahun berapa gitu? Kalau nggak salah tahun 2009. 2009. Berapa orang? 7 orang. Nah ini yang uniknya. Gimana? Kalau sedang mendaki itu biasanya tidak boleh ganjil. Nah, kok sampai ganjil? Yang saya dengar banyak versi ya. Kalau yang biasa orang yang awam 7 ganjil, ya kan? Iya. Kalau versi yang saya dengar, kalau dari kuncinya Oh. 7 jangan diartikan hanya 7 kali 2 bersama bayangan kita, jadi 14. Jadi genep itu. Iya. Kita menyiasati yang Itu hitung-hitungan masalah pendakian. Iya. Saya kalau pendakian dulu besar ya. Saya nggak pernah mendaki karena mungkin baru jalan berapa meter aja udah capek, orang rokoknya kenceng lur. Jadi kalau Gunung Lawu itu diukur dari ketinggiannya itu 3.265 mdpl. Di MTPR itu 3.265 meter di atas permukaan laut. Itu berapa jam sampai puncaknya? Dari kaki gunung sampai puncaknya itu berapa? Tergantung jalur. Jadi Gunung Lawu ada 5 jalur. Itu ada 5 jalur. Yang sering didaki. Paling populer Cemoro Sewu, Cemoro Pandang, sama Cadisto. Nah kalau pasar gaibnya itu kalau kita melewati Candi Ceto, jadi relatif ya pendakian, jarak tempuh pendakian, waktu pendakian itu relatif tergantung jalurnya sama tergantung kita mau santai apa mau cepet gitu. Tapi relatif sih dari semua jalur itu antara 9 sampai 11 jam dari atas ke puncak. 11 jam itu istirahat berapa kali? Ya itu saya bilang kalau yang cepat relatif nggak terlalu banyak istirahat 11 jam. Tapi kalau kita santai apalagi sampai bermalam itu loh ya bisa lebih dari. Bapak ada kejadiannya nggak saat sampai mendaki Gunung Lawu? Ya di pasar Sangpan itu. Jadi gak tanpa harus kita masuk ke alam goibnya, kita bermalam di area pasar setan itu gak harus meram lah, lewat itu pasti sering terdengar suara-suara seperti orang di pasar sama suara gemelan. Oh, gemelan zaman dulu gitu ya? Iya. Itu konon katanya kalau mendengar suara gemelan itu jangan dicari sumbernya. Harus cari kenapa itu? Apa Ya mungkin masuk ke alam mereka gitu. Ke bawah ya? Iya. Jatuhnya ke bawah. Akibatnya buat menuntun jalannya ke sana lah. Walah. Kayak mancing itu loh Mas Anggar, kayak mancing. Paham. Jadi gini ya, para sobat Anggar Official channel, ini buat satu pengalaman kalau ada yang suka mendaki mungkin. Kalau kalian mendaki di Gunung Lawu terus ada suara gamelan ya, usahakan jangan diikutin. Takutnya jika kalian itu malah menuju ke dimensi goibnya. Tapi pernah ada kejadian nggak itu? Tahu-tahu hilang apa gimana gitu? Ya. Wah, kalau berbicara pendaki yang hilang di Gunung Lawu nggak ada habisnya Mas Anggar. Banyak sekali yang hilang. Yang terakhir populer berarti dia poinnya hilang.
bukannya hilang, cuma dia tersesat. Terus tinggal sama temennya, dia ditemuin sama pendaki lain, dia buka baju bau nyari ranting, bajunya itu buat bungkus ranting. Terus ditanya sama pendaki yang lain, cari apa? Kayu buat timbok. Nah, habis berapa jam setelah itu ditemukan meninggal. Itu belum lama tuh Mas Anggar. Gimana itu? Yang paling viral. Itu viral nyampe ke Ngawi nggak itu? Ke kampung sampean juga berarti? Sampai. Itu adalah kemistisan dari Gunung Lawu. Astagfirullah. Ini entah batin saya yang kurang gimana ya. Kita kedatangan tamu. Iya. Di belakang saya ini kayaknya. Ada nenek-neneknya juga. Saya boleh tahu nggak ciri-ciri orang yang nggak pakai baju yang udah meninggal itu? Apa masih muda? Masih muda. Masih muda ya? Iya. Oh, ya. Dengan celana segini mungkin. Nah, Jin panjang. iya. Kalau nggak tahu dia lewat jalur depan cetok. Itu dong. Tapi ya udahlah, karena kita baru bahas, kita nggak mau yang datang biarin datang. Mungkin Assalamualaikum aja lah. assalamualaikum aja. Kita juga nggak mau terlalu mendalamkan itu karena terlalu jauh. Terlalu privasi juga buat keluarganya. Oh, Dia menjaga perasaan. tapi kalau keluarganya. saya boleh tahu almarhumnya itu apa ada luka apa enggak? Enggak, dia jadi jatuhnya hipotermia karena buka baju kedinginan. Ya. Dan lokasinya nggak terlalu jauh dari saat ditemukan sama pendaki lain waktu pasti itu gitu. Posisi Tapi apa kok nggak disuruh diajak pergi aja sama pendaki lain gitu? dia nggak mau, Oh, nggak mau. mau nyari kayu bakar buat timbok. Terus dia jalan. Iya, ada yang Astagfirullah. ya datang ya. Serem banget. Banget dari Lawu tapi karena kita kemarin membuka influencer Lawu dan ini kita bidang mungkin kita kedatangan tamu yang menurut patah batin saya. Terus orang nenek-nenek dia pakai kebaya siapa kayak baju zaman dulu ini Jari. pakai baju juga ya. Mungkin dia nggak masuk kamera tapi dia ada di sebelah sana. Tapi saya nggak apa ya, nggak tahu maksudnya keterangan beliau apa mau ditanya sesuatu. Kayak ada mau yang Mungkin gitu barangkali ada atau mungkin gimana? ada yang mau diluruskan sama beliau. Ini kalau mungkin kalau yang baru nonton agar official jika batinnya peta, mungkin bisa lihat energi yang di sini. Ini kayak kita itu seakan-akan kayak di kaki gunung Lawu. Ini dia udah berasa ya. Apa gimana apa kita hadirkan lagi nenek-nenek kalau kita hadirkan, kita panggil sahabat kita aja Singo Ireng. Nah, sedikit menambahkan ya, lalu ada yang sudah biasa mendaki sih udah nggak aneh lah daerah. Cuma buat pada yang baru pertama mendaki Gunung Lawu, kalau kita tersesat terus ada burung jalak di depan kita, ikuti saja dan nunjukin jalan. Wah, kita pernah dengar masalah cerita itu. Jadi Gunung Lawu itu penyelamatnya ada satu yang dinamakan Ki Jela Ireng. Iya. Jadi kata Ki Jela Ireng itu bertugas. Kalau dalam yang saya pernah dengar daripada guru saya itu, Ki Jela Ireng itu bertugas untuk meluruskan pendaki-pendaki atau orang-orang yang hilang di situ. Tapi sebelum Ki Jela Ireng, kata beliau itu akan bertemu yang namanya Singo Petir. Singo Petir. Habis dari Singo Petir ke Ki Jela Ireng, dari Ki Jela itu ke siapa ya? Apakah anaknya Brawijaya atau Brawijaya tersebut, saya kurang paham loh itu. Tapi bahwasanya memang benar Ki Jela Ireng itu bersifat untuk membantu daripada orang-orang yang tersesat. Ya emang secara sendiri emang kita dituntun sama burung jalak itu. Jadi burung jalak itu nggak terbang, Jalan jalan bener belum. Apa yang jalan terus saya benar. jalan kayak
kita di belakang, dia di depan. Ntar kalau sudah agak taman dikit hilang, ntar datang lagi, nonton lagi. Oke, kita dalam tamu yang tadi dilakukan tadi. Sekarang kita masuk ke goib dikit ya. Ya, Kita tarik boleh. ke goib dikit ya, Firman. Jadi gini, saat ada bercerita, entah kenapa di Ajna saya menggambarkan di situ ada sosok kayak rumah gubuk, rumah lama tapi dia gak itu. Dan di situ dihuni ini di sana, ya Allah, dihuni sosok nenek-nenek, dan juga ada anak muda yang baru bingung, dia berpegangan tiang, jaga dia Tak lah. tapi mungkin terlalu jauh saya masuk di sana. Tapi saya yakini ada beberapa sosok yang mana dari Lawu ini datang ke sini. Saya yakini. Tapi dengan misi apa dan tujuan apa saya tidak tahu. Mungkin mau saya panggil, kita masuk ke dimensi ke goibnya dulu ya, ke dimensi goibnya, karena ya ini di luar schedule kita. Tapi karena kita ada tamu, daripada nanti kita hanya kontak batin terus Ya, kita sambut lah ya. Nggak apa itu. Saya mau panggil sedulur kita Satrio Padirang. Siapa yang hadir, insya Allah nanti kita itu. Dan sebenarnya kalau pasar setan itu di setiap gunung ada loh, pasar ada. Apalagi terkenal juga di Bromo juga. Karena disebutnya pasir berbisik. Dan mohon maaf ini agak berisik sedikit karena memang kita ini khususnya Waalaikumsalam. kafe. Gimana ini? Ini saya merasakan ada sosok nenek yang hadir. Mungkin kita agak mundur dikit, biar enak. Saya tidak, biar beliau sendiri yang masuk ke raga untuk organisasi kita nggak mau menarik, nggak mau apa, biar masuk. Akhir. Biar proses sendiri, biar masuk sendiri ke Raden Sikoireng ini, tidak tahu. Karena beliau yang datang, beliau sendiri yang biar mengakses ke tubuh Sikoireng. Mata batinnya kebuka, udah hampir ada upaya. Mungkin Ki Ageng Kurya mau bertanya-tanya.
Assalamualaikum. Bisa kamera dekat biar jelas. Monggo Ki Ageng Kurnia bertanya. Apa benar Anda sok nenek-nenek yang tadi hadir? Kenapa kok Anda hadir ke sini? Apa karena kita membicarakan masalah hilangnya anak muda tersebut? Apa benar Anda yang membawanya? Jadi ada dari itu kayaknya di lereng Gunung Lawu ya adanya ya? Yang hilang itu ya? Mau ke puncak. Mau ke puncak ya? Iya. Kayak gitu Anda ambil apanya nih? Korin apa gimana? Korin ya? Moga Mas, Karus Kurnia ini bisa bertanya. Kalau boleh tahu kenapa Anda bawa? Gara-garanya apa? Karena sudah melanggar peraturan. Peraturan seperti apa yang dia langgar? Tata caranya nggak sopan gitu ya? Terus apa Anda ajak ke gubuk Anda itu? Ini kayaknya ada yang mau membawa saya ke sana, tapi nanti aja kalau kita udah kelar. Monggo ada yang bertanya? Ageng. Anda mau menyampaikan apa tentang sini? Ya, mengingatkan mereka tentang ya. Ya misalnya assalamualaikum apa gimana gitu ya. Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Anda balik lagi. Apa yang saya tebus melalui mata batin saya itu benar. Ada sebelum puncak ya, lereng ya, rumahnya ya. Dan di situ ada banyak hutannya, benar. Udah, kalau kita ada balik lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, ya. Assalamualaikum. Ya bener. Ya tuh. Bener. Ini Mas Sengerong. Bangun ya. Ngomong. Kamu duduk di atas mana aja? Nah, nih. Sosok yang di tangan tadi ya. Kalau nggak salah dia naik lewat jalur Semorok Pandang. Jadi ada 5 jalur nih. Semorok Pandang, Semorok Pandang, Semorok Sewu, Sanceto, Singolangu, sama Sambak. Dan 5 jalur bulan dan cuma yang favorit dan gitu. Kayaknya kayak ada yang mau menarik saya ini. Ada memberi sesuatu. Saya minta kebenaran balas lagi. Jika terjadi sesuatu dengan saya, cukup dipegang, nggak usah dipegang nih kok ya. Walaupun saya menangis sama gimana, diam. Ya, sudah cuma itu ya, diam ya. Ada yang apa ya, kayak mengajak ayo kita ayo mau dikasih apa ya,
sesuatu. Dan selagi saya melakukan sebuah perjalanan itu, saya mohon jangan ada yang berinteraksi ya. Kita ke mana itu? Karena fatal lagi pada dulu. Kita agak maju dikit Om. Ini ada yang mau menarik saya. Jadi kerjain aja belakang saya. Negosiasi dulu, mudah-mudahan saya bisa menemukan jawabannya. Intinya jangan sampai punggung saya ini ke tanah ya, patah lagi. Gak ada yang bawa surpen, gak ada yang bawa apa ya? Ini bawa surpen di atas, enggak ada.
itu ada anak muda dan juga ada nenek. Ya itu semua. Saya akan coba lagi untuk menembus dimensinya agak-agak apa? Agak susah. Ya, sekali lagi ya. Jelas tadi. Yang jelasnya tadi tidak lagi ada nenek. Tapi di situ kayak ada apa ya? Kayak ada dimensi ini tapi aku nggak tahu apa, saya nggak berani masuk di situ. Kalau benar Gunung Lawu ada dua tuh. Ada ya. Saya nggak berani masuk ke situ karena resikonya ada sudah juga. apa? Sudah. Saya lagi tolong jagain.
kali ini kita sudahi acara dulu ya sobat Sanggar Official Channel. Mungkin karena durasinya terlalu panjang, kita sudahi dulu. Saya jaga dia sama kru yang lain mengucapkan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Official Channel, sampai di pos. Dening sepayung agung sumpah hakan orang Yesus dan ibutan kantimbo saja jika sehat sabada tutut katipan montrasi sapada uyuk asih marang aku gunung sunwata